Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimahullah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di dalam majelis ilmu di masjid di rumah Allah, kita ma'aqam fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah sekumpulan kaum itu berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah hadirkan ketenangan dalam hidupnya. Karena memang sifatnya orang beriman itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sifatnya orang beriman digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan garansi ini di dunia juga di akhirat. Karena seringnya dia berkumpul di majelis dan majelis ilmu di rumah-rumah Allah, sehingga namanya sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah. Allah sebut nama-nama mereka, Allah banggakan nama mereka di tengah para malaikat. Kemudian akhirnya mereka menjadi orang yang viral. Kalau pada sekarang orang yang viral, orang yang terkenal. Makanya di dalam ungkapan yang lain dalam hadis yang disebutkan, kan min majhulin fil ardi ma'rufun fis sama. Berapa orang yang tidak terkenal di dunia tapi ternyata ia terkenal di langitnya Allah. Bisa jadi Mas Eri nggak terkenal di dunia, bisa jadi. Ya. Beda sama saya yang sudah terkenal di Mas. Ya, tak kenal di rumah. Tapi ternyata terkenal di akhirat. Di akhirat terkenal. Di langitnya ada la kalimat la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu ketika arwahnya jadi diangkat di akhirat oleh Allah. Ruh kita ini kapan-kapan diambil lagi oleh Allah. Jadi ketika melewati batas-batas langit, gitu kan. Kalau Imam Malik dalam kitab At-Tahawiyah itu, syarah kitab At-Tahawiyah menjelaskan salah satu roh orang-orang yang beriman itu, salah satu tempatnya di antara 20 tempat yang dijelaskan oleh Imam Malik itu di Illiyin. Illiyin itu tempat yang tinggi, tempat ditulisnya ya amal kita di sana, dan itu nanti akan dinampakkan. Nah, perjalanan dari bumi ke langit ketujuh itu ya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadikan roh kita itu terkenal karena memang sudah sering disebut gitu oleh Allah. Ya, lahir di majelis ini, lahir di majelis ini, ada di majelis ini, ada di majelis. Makanya kata Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jangan takut, kamu itu sudah terkenal. Kami itu enggak asing lagi untuk kamu. Ya, gitu. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya orang yang diberi kenikmatan duduk di majelis ilmu, lagi-lagi Allah qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, mereka yang hatinya terikat dengan masjid. Itu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang enggak enak kalau masjid gitu. Ya, enggak enak. Kayak di Asari itu enggak enak tidur kalau sampai. Iya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Garansi Allah itu nyata, ya. Belum lagi intidor sholat ba'da sholat kata Rasulullah. Orang yang menunggu sholat, ya, dengan menunggu sholat yang lainnya itu dinilai orang yang seperti sedang sholat.
Jadi jamaah di sini Bapak Ibu duduk di sini ini terhitung sebagai sholat. Makanya kata Rasulullah kalau duduk ketika di majelis ilmu jangan seperti ini dan jangan seperti ini. Ya, itu namanya tasbih. Ya, yang dilarang oleh Rasulullah tasbih. Ya, begini nih kayak orang berputus asa, gitu kan? Pikir apa? Kalau duduk seperti ini tasbih juga. Itu kayak nantang ustadznya, gitu kan? Kayak tengah Ustaz. Dia pakai tengah. Kecuali dia tengah sedikit begini ya. Standar. Iya. Tapi kalau dari pembukaan sampai penutupan kok begini terus ya, gitu. Jamaah yang kata Rasulullah tasbih itu dilarang. Jamaah yang dirahmati Allah, ya dilarang karena itu masuk dalam lagu, ya lagu itu main-main dalam sholat, ya karena kita dulu di sini ini terhitung sebagai orang yang sholat sampai nanti kita pulang ke rumah kita, jamaah yang dirahmati Allah. Begitu istimewanya orang mukmin itu begitu, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat. Semoga kita dijadikan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian dokumentasinya tapi lupa itu ya. Enggak masuk itu suara saya akhirnya kan. Tuh. Nggak jadi terkenal nanti saya di dunia per-Facebookan ini ya, nggak ada suaranya. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita buka. Kemarin sudah surah Al-Qadar sudah selesai. Mari kita kenalan sebentar dengan surah Al-Atin. Ya, Atin ini sebenarnya sudah selesai, tapi nggak apa kita ulang. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Surah At-Tin diawali dengan qasam namanya. Qasam itu artinya adalah sumpah. Ya. Qasam itu artinya sumpah ya dengan kalimat wa ya. Wa itu ya ada wawu kalau dalam bahasa Arab ada namanya wawu atfin ya. Wawu yang menyambungkan satu kata dengan kata yang di depannya atau satu kalimat dengan kalimat yang di depannya. Tapi wa yang di sini namanya wawu qasam, wawu sumpah. Jadi Allah itu bersumpah dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang agung, jamaah yang dirahmati Allah. Di sini ada kalimat wattini wazzaitun ya. Wattini wazzaitun ya. Pertama, aku bersumpah kata Allah demi buah tin ya dan zaitun. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Buah tin dan buah zaitun itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an secara khusus karena memang tumbuhnya hanya di tempat yang mulia. Meskipun di Indonesia beberapa tahun ini dicoba untuk menanam buah tin dan buah zaitun. Ya, saya pernah nyoba nanam tapi beberapa kali gagal ya. Mungkin bibitnya kurang bagus atau tanahnya. Soalnya memang tempat tumbuhnya itu ya Imam Ibnu Katsir menjelaskan buah tin dan buah zaitun itu tempatnya di Baitul Maqdis ya. Itu di Baitul Maqdis ya, di tempat yang sekarang sedang dijajah oleh Israel itu. Mudah-mudahan orang-orang kaum muslimin diberikan kemenangan ya. Meskipun pada akhir zaman nanti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya mengkabarkan di dalam sabda-sabdanya bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu yang sekarang menjajah kaum muslimin itu pada akhirnya mereka juga akan dikalahkan ya. Pada akhirnya mereka akan dikalahkan sampai mereka itu lari tunggang langgang bersembunyi begitu kan di tempat yang mereka anggap bisa bersembunyi ya. Begitu. Tetapi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tempat persembunyian orang-orang ya Yahudi ya yang sekarang menghancurkan kaum muslimin itu semuanya bisa berbicara. Di hadis-hadis akhir zaman itu seperti itu. Begitu. Fiqhut tahawulat gitu kalau bahasa ini ya. Jadi mereka bersembunyi di balik batu, batunya berbicara, ya muslim. Di belakang saya ini ada orang ya. Bunuh dia. Begitu. Di akhir zaman itu memang dinubuatkan seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aman ya Mas Ari? Materinya aman ya. Soalnya ya live ini ya. Ya. Kemudian illa syajaratul gharqat kata Rasulullah SAW. Jadi akhirnya kecuali syajarah gharqat. Syajarah gharqat itu ya pohon yang diberikan nama gharqat. Enggak tahu seperti apa.
pohon gorpot itu seperti apa tampilannya jamaah yang dirahmati Allah. Jadi orang Yahudi itu ya nanti akhirnya diperangi oleh kaum muslimin, kalah dan lari tunggang langgang bersembunyi. Lah yang nggak bisa ngomong itu cuma ya pohon gorpot itu. Nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara. Tapi kalau mereka sembunyi di belakang batu, batunya berbicara, sembunyi di belakang kayu juga kayunya berbicara, sembunyi di belakang tembok juga temboknya berbicara. Itu hadis akhir zaman tuh seperti itu jamaah yang dirahmati Allah ya. Mudah-mudahan kita tidak sampai umur kita ke masa-masa yang seperti itu. Nah itu Baitul Maqdis ya. Tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun ya, Baitul Maqdis ya, tanah yang disucikan, tempatnya mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Baitul Maqdis itu adalah sebuah tempat yang di situ ada dua masjid ya, ada Qubatus Sakhra ya atau masjidnya Umar bin Khattab yang biasa kita lihat sebagaimana di TV-TV yang kubahnya emas, kubah kuning, itu namanya the Dome of the Rock ya kalau bahasanya mereka. Tapi kalau bahasa Arab ya Qubatus Sakhra ya, memang di dalam kubahnya itu, di dalam masjid itu ada batu yang besar yang diyakini oleh kaum muslimin dan diimani oleh kaum muslimin. Batu itu sebagai batu apa ya Mas Heri bahasanya itu, kakinya buruk itu menampakkan sebelum terbang ke langit, di situ tempatnya. Dan di masjid yang satunya namanya Masjid Kubah Hijau ya. Ada dua masjid di sana. Lah lingkungan itu namanya Masjidil Aqsa ya. Lingkungan itu yang sekarang kaum muslimin kesulitan ke sana. Jadi juga Baitul Maqdis juga tempat diutusnya Nabi Isa, makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan watini wazaitun ya. Kemudian ayat yang kedua waturi sinin ya. Kalau bahasanya Nabi Isa waturi sinin ya. Kalau bahasanya Nabi Musa ya bukan turi sinin tapi tua ya. Ya. Jadi ya nama tempat diutusnya Nabi Musa itu namanya Bukit Tua ya. Muqaddasi tua dalam Al-Quran, atau nama lainnya adalah Bukit Tursina kalau kata orang sekarang ya. Bukit Tursina ya, yang sekarang ya kita kenal. Kemudian juga di situ tempatnya Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa hadzal baladil amin. Allah juga bersumpah dengan al-baladil amin ya. Negeri yang aman ya. Negeri yang aman itu adalah negeri Makkah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Madinah, tempat jasadnya Rasulullah dipeluk oleh bumi ya sekarang ya. Jadi tempat yang aman ya. Maka kalau jamaah ya biasanya yang sudah bolak-balik umroh, haji atau lain sebagainya, menjadi tempat yang aman dan nyaman jamaah yang dirahmati Allah ya. Itu juga tidak lepas dari doanya Nabi ya. Rabbi ja'al hadzal balada aminah ya. Ya Allah, jadikanlah ya balad ataupun tanah ini tanah yang aman begitu. Jadi kaum muslimin di Indonesia harusnya juga sering-sering berdoa seperti itu ya, biar tempatnya itu aman ya, biar gejolak-gejolak yang ada di Papua itu segera selesai, bergejolak di mana segera selesai. Rabbi ja'al hadzal balada amina, jadikan tempat yang aman. Karena kata Rasulullah, orang yang bahagia itu kalau ia bangun pagi, ia mendapati tanahnya itu aman, kemudian ia bisa mendapatkan makanan yang ia bisa makan pada hari itu sudah menguasai dunia kata Rasulullah begitu. Jangan sampai nanti bangun tidur itu nggak aman ya. Tidur pun nggak aman ya, seperti kata-kata orang kaum muslimah yang ada di Palestina itu, kata mereka, kami kalau tidur itu nggak bisa menanggalkan jilbab begitu. Kami takut ketika malam tidur tidak pakai jilbab tiba-tiba dibom sama Israel, kami meninggal dalam kondisi tidak menutup aurat. Sampai segitunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya doakan Rabbi al hadzal balada amina begitu. Supaya negerinya itu menjadi negeri yang aman ya, tidak terjadi huru-hara. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau sudah terjadi huru-hara maka tidak tenang. Saya itu pernah safari dakwah ke tempat dulu di mana kaum muslimin itu banyak yang meninggal syahid di
di Maluku, Maluku Tengah itu. Maluku Tengah itu dulu kan di sana tempat terjadi bentrok dan banyak terjadi ya peperangan ya antara orang-orang Nasrani dan kaum muslimin itu. Saya pernah ke sana, jadi masjid-masjid itu di depannya itu dijaga tentara, dijaga brimob gitu, jamaah yang dirahmati Allah. Itu depan masjid itu, bayangkan. Jamaah yang dirahmati. Setiap perbatasan kaum muslimin, negeri muslim, ya, kampung muslim sama kampung apa? Sama kampung Kristen itu dibatasin sama pos-pos brimob dan lain sebagainya. Sampai seperti itu jamaah yang dirahmati Allah ya. Kalau di Sumeneb kan enak ya. Begitu. Habis tahsin katanya menonton festival tongtong ya kan itu. Habis tahsin ya kayak sana. Sampai saya tuh ketemu jamaah yang dirahmati Allah sama seorang pemuda. Ini kisah beneran ini. Saya ketemu di masjid begitu. Tak tahu mungkin kalau saya sedang sampai dakwah dari Jawa, akhirnya karena logatnya memang ya nggak logat seperti mereka, akhirnya nanya, Ustadz dari Jawa? Iya. Saya bilang, saya ini dulu, kata dia, ini kata Mbah, saya ini dulu adalah orang yang menyertai ketika terjadi kerusuhan dulu ketika tahun 98 apa berapa, 2000-an atau berapa katanya. Memang Ustadz, saya itu kalau pergi ke masjid itu atau sholat itu sering soft terakhir katanya. Tapi Ustadz dulu saya zaman-zaman ada kerusuhan, saya sering soft pertama katanya, bilang begitu dia. Akhirnya saya bilang, ya sholatnya juga harus soft pertama, saya bilang seperti itu. Jangan sampai ya ketinggalan apalagi nggak sholat. Itu jamaah sampai segitunya. Ya kalau sudah negeri tidak aman itu akhirnya semuanya was-was dan lain sebagainya. Makanya ada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini wa hadzal baladil amin. Kemudian juga ya Nabi juga berdoa ya Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Nabi Ibrahim berdoa ya. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang aman jamaah yang dirahmati Allah, amin. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya jamaah yang dirahmati Allah. Saya pernah membaca buku Gurunya Manusia ya. Ada buku namanya Gurunya Manusia, ada kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata mereka memaknai ayat ini, manusia itu diciptakan dengan kecerdasannya masing-masing ya. Tidak ada manusia yang bodoh karena Allah sudah menciptakan laqad khalaqnal insana ya. Telah kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim ya, dengan bentuk yang paling sempurna, yang paling bagus. Ahsan ya. Ustaz Syafi'i itu tahu itu ahsan itu isim tafdil ya. Itu fi ahsani taqwim ya. Sampai begitu kan, yang sempurna kata mereka, tidak ada anak yang bodoh, semuanya cerdas di tempatnya masing-masing. Bisa jadi dia tidak kuat di matematika tapi dia bagus untuk mengerjakan ya pelajaran yang lainnya, atau bisa jadi dia tidak bagus di olahraga ternyata di bahasa Indonesia dia pintar itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka seorang hamba itu jangan pernah menjadi dirinya itu menjadi orang yang insecure kata bahasa sekarang. Saya ini orang begini, orang lemah dan lain sebagainya. Enggak. Ya, Anda itu diciptakan oleh Allah menjadi orang yang merdeka ya. Kata sahabat Umar bin Khattab, lima dasta'battumun nas walaqad waladathu ummuhu ahrara. Kenapa kamu menjadikan manusia itu sebagai orang yang seperti budak padahal ia dilahirkan oleh kedua orang tuanya menjadi hamba yang sudah merdeka. Kemudian ayat yang berikutnya, thumma radadnahu asfala safilin. Jamaah yang dirahmati Allah ya. Kemudian ya, ciptaan yang paling sempurna itu ternyata summa radadnahu asfala safilin. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan lagi mereka ke tempat ya yang begitu dasar. Begitu jamaah yang dirahmati Allah, asfal ya. Bagi orang yang pendosa akan dikembalikan ke neraka jahanam ya, sebagai peringatan kepada kita. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang amanu, beriman, wa amilus solihat ya, yang mengerjakan kebaikan, falahum, maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu, tidak mamnun, terputus ya. Maka setiap amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba tidak akan terputus sampai ia meninggal, apalagi dikerjakan oleh orang lain, maka ia akan menjadi transfer pahala sampai ke alam kuburnya ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ahkamil hakimin ya. Itu tadi ya tentang surah At-Tin ya. Mari kita baca jamaah yang dirahmati Allah ya, surah At-Tin, kemudian jamaah mengikuti ya. Setelah itu satu-satu membaca.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Ya, tonya diangkat ya jamaah. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Ya, qafnya qalqalah taqo ya sambil isti'la ya. Thumma radadnahu asfala safilin. Ya, rodad ya qalqalahnya dimaksimalkan ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Jadi pada kata watu, tu-nya dimaksimalkan itu masuk ke huruf isti'la ya yang harus dibaca tebal. Ya, watu ya. Ya, sudah dari sebelah sana ada request dari ketua kelas. Mohon maaf Mas Dayat ya ke sana ya. Ketua kelas nyuruh dari sebelah sana, makanya silakan. Penasihat ketua kelas ya.